Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memberikan hasil analisis novel Rumah Kaca. Saya Afifah Kiptia Bilkis. Saya Fedan Dek Herlambang. Saya Yunesia Melia Renanta. Saya Diki Aduda Pratama. Yang akan dimulai oleh Yunes. Oke, pertama kan ada pertanyaan. Apakah penggalan teks yang kalian baca termasuk novel cerita sejarah atau teks cerita sejarah lalu dijelaskan? Nah, teks cerita sejarah ini termasuk ke dalam novel karena dibangun berdasarkan pemikiran penulisnya dan tidak terikat pada penggunaan fakta, sehingga tergolong ke dalam karya fiksi. Lalu yang kedua ada jika novel sejarah tuliskan para tokoh dan setting ceritanya. Nah, para tokoh yang pertama ada Jacques Pangemanan. Pangemanan adalah seorang pribumi tapi berpendidikan Eropa, pekerja keras dan memiliki jaringan yang luas sehingga karirnya cepat naik. Walaupun menjadikan Minke sebagai target operasi, tapi diam-diam Pangemanan mengagumi Minke dan dalam batinnya menjadikan Minke sebagai guru besarnya. Pangemanan juga seorang yang cerdas, namun sayangnya dia mempunyai kebiasaan buruk yaitu senang minum minuman keras. Hal ini pula yang menyebabkan rumah tangganya hancur berantakan. Yang kedua ada Raden Mas Minke atau R.M. Tirto Adi Surjo, yaitu orang yang teguh akan pendirian. Keinginannya untuk meninggikan para pribumi amat sangat tulus. Kegigihannya dengan semua karya yang ia ciptakan juga telah mengubah pandangan orang, utamanya si Pangemanan. Yang ketiga ada Tuan de Chagny. Tuan de Chagny adalah ayah angkat dari Pangemanan. Dia seorang Prancis yang bekerja sebagai apoteker. Dia menyayangi Pangemanan seperti anaknya sendiri. Dari pernikahannya dia tidak dikaruniai seorang anak pun. Dia tinggal di Lyon dan di sana ia memiliki apotik dan pabrik obat kecil. Dia adalah sosok yang baik dan bijaksana, namun jiwanya suka memprovokasi dan mengubah prinsip hidup orang. Yang keempat ada Hindenburg. Dia adalah pengganti dari Gubernur Jenderal Van Hoos. Dia adalah orang yang mendirikan HCS, yaitu Sekolah Hollands Chinese School, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak Tionghoa. Dengan didirikannya sekolah ini, dia berharap orang Tionghoa yang berada di Hindia akan berpihak pada Eropa dan tidak ikut memberontak membuat revolusi Tiongkok seperti Sun Yat-sen di Hindia. Dia memiliki sifat yang keji dan penurut. Ia selalu menuruti segala rekomendasi dari Pangemanan. Mungkin ini karena ia begitu mempercayai Pangemanan. Namun kenyataannya, jiwa penurutnya justru merugikan banyak orang. Selanjutnya ada Madame Paulette atau istri Jacques Pangemanan. Madame Paulette adalah istri dari Pangemanan. Dia adalah istri yang cantik, setia, dan menyayangi suaminya. Dia sangat memperhatikan Pangemanan, seorang perempuan yang luar biasa yang selalu menyertai suaminya dalam duka maupun suka. Dia berasal dari Lyon, Prancis. Seorang gadis tani yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, kemudian menikah dengan Pangemanan di sebuah gereja desa yang telah tua, disaksikan oleh orang tua mereka yang tidak menyetujuinya. Sejak menikah, dia mengikuti suaminya kemanapun Pangemanan pergi, mulai dari Nederland kemudian Hindia. Ia adalah sosok yang perhatian, jujur, dan penuh kasih. Namun penuh logika, caranya berpikir dan tindakannya yang berani membuatnya menjadi nampak seperti wanita tangguh. Tokoh selanjutnya ada anak Pangemanan, dan tokoh selanjutnya ada Madame Sanikem Lebuc. Dia datang dari Prancis ke Betawi untuk mencari anak rohaninya Minke yang telah meninggal. Dia bertemu dengan Pangemanan. Pada akhirnya Pangemanan menyerahkan semua tulisan Minke yang ada padanya kepada Madame Sanikem. Selain catatan Minke, yaitu bumi manusia, anak semua bangsa, dan jejak langkah, Pangemanan juga menyerahkan tulisan Rumah Kaca miliknya. Ia adalah sosok yang bijaksana. Ibu dari Minke ini justru tetap tabah walaupun perbuatan Pangemanan bisa dibilang tak termaafkan. Selanjutnya yaitu ada Komisaris Besar Donald Nicholson. Dia adalah atasan Pangemanan ketika menjadi komisaris polisi. Dia adalah seorang totok Eropa yang tidak senang karena seorang peranakan seperti Pangemanan menjabat sebagai komisaris polisi. Dialah yang memberikan tugas pada Pangemanan untuk menghentikan sepak terjang Minke dan memberikan Surhop
sebagai rekan Pangemanan yang ternyata malah memberikan berbagai masalah pada Pangemanan. Oh ya, yang ini. Jadi mana sih? Siti Sundari. Siti Sundari adalah lulusan HBS Semarang. Ia kelahiran Pemalang. Ia seorang aktivis Jong Java dan selalu duduk dalam pimpinan. Ia berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya seorang jebolan Sofia dan menjabat kepala Pegadaian Negeri Pemalang. Di samping juga seorang tuan tanah yang berhasil. Ayahnya Sundari mempunyai anak lelaki, Abang Sundari. Setelah lulus HBS, ia dikirim ke Netherlands untuk meneruskan ke HBS 5 tahun. Kemudian meneruskan sekolahnya pada Hoog Handelschool di Rotterdam. Semua atas biaya keluarga. Siti Sundari juga sosok remaja yang cerdas. Seringkali ia memuat tulisannya di koran dan majalah. Dari tulisannya tersebut Sundari dapat mempengaruhi pemikiran pribumi. Warga pribumi semakin giat berorganisasi. Sepak terjang dari Siti Sundari ini dianggap berbahaya mengancam kedudukan Gubermen, sehingga Siti Sundari masuk ke dalam daftar tugas Pangemanan. Akhirnya, pergerakan Siti Sundari pun dapat dihentikan oleh Pangemanan melalui ayah Siti Sundari. Selanjutnya Princess Van Kasiruta. Dia adalah gadis yang dinikahi oleh Minke dan mempunyai daya tarik tersendiri dan merupakan putri dari Raja Ambon yang dibuang ke Sukabumi. Princess juga bekerja dan membantu berjalannya medan Prijaji karena atas permintaannya Minke. Dia merupakan seorang penembak yang mahir. Dia adalah seorang istri yang setia dan mengabdi pada suaminya. Dia bahkan tidak segan menembak Robert Serhap yang ia kira akan membunuh Minke. Kedua, latar waktu, yaitu latar waktu dalam novel ini adalah ketika penjajahan Belanda di Hindia, tepatnya adalah ketika organisasi-organisasi di Hindia mulai berkembang. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah tempat kerja dan tempat tinggal di Pangemanan di Hindia, mulai dari Harmony, Aglemini Secretaries, Landscape Cafe, rumah Pangemanan di Buitenzorg, dan tempat-tempat lain yang Pangemanan kunjungi berhubungan dengan tugasnya di seluruh Hindia, seperti Maluku, Aceh, dan yang lainnya. Latar sosial budaya di Eropa Belanda. Latar suasana sepi. Latar suasana sepi salah satunya adalah ketika Pangemanan duduk sendiri di ruang kerjanya dan kebingungan akan apa yang dia lakukan dengan setumpuk tugasnya. Dengan segudang tekanan batin yang dialaminya, Pangemanan tidak bisa berbagi pada siapapun, termasuk pada istrinya. Seringkali dia menyendiri di ruang kerja dengan hanya minuman yang menemaninya. Suasana emosi. Salah satu cerita yang menggambarkan suasana emosi adalah ketika Pangemanan mendapatkan tekanan dari Tuan R atasannya. Dia diperintahkan untuk mengerjakan tugas dalam waktu hari itu juga. Tugas yang sebenarnya Pangemanan anggap bukanlah tugasnya. Karena hal itu berhubungan dengan pribadi atasannya yang tersinggung akan salah satu tulisan di koran yang memojokkan kebangsaannya sebagai seorang Perancis. Suasana ketakutan ditunjukkan Pangemanan ketika hari pertama berada di ruang kerja barunya di Algemene Secretary. Dia melihat sesosok bayangan yang tidak dikenalnya. Setelah mencari tahu, ternyata di ruangan itu baru saja terjadi kasus bunuh diri. Yang meninggal tidak lain adalah orang yang ia gantikan posisinya di sana. Saking takutnya, Pangemanan tidak berani menutup pintu ruang kerjanya dan membiarkannya terbuka begitu saja. Gugup. Latar suasana yang ditunjukkan oleh salah seorang pesuruh di Algemene Secretary ketika dia dipergoki Pangemanan masuk ke ruang kerjanya tanpa izin. Sedih. Salah satu cerita yang menggambarkan suasana sedih dalam novel ini adalah ketika Pangemanan mengira bahwa dirinya sama sekali tidak dihargai oleh atasannya. Setelah keberhasilannya mengasingkan Minke ke Maluku, dia malah mendapatkan surat pemberhentian. Dia sangat sedih dan terpuruk, sehingga jatuh tersungkur ke tempat tidurnya. Dia sampai tidak berani membuka surat yang sebenarnya merupakan surat pindah kerjanya ke tempat baru yang kedudukannya lebih tinggi. Selain itu, suasana sedih juga ditunjukkan ketika Pangemanan ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Alurnya adalah campuran karena sebagian membahas ulang jalan pikiran si tokoh utama. Amanat, jangan suka gengsi dalam mengakui kekaguman kita terhadap orang lain. Berpikirlah 10 kali untuk berbicara sekali, mendengarlah 20 kali untuk dapat menyimak dan memahami. Selalu berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Setia dan penuh komitmen pada tugas dan kewajiban. Tiada kata menyerah sebelum semua usai dalam kisah bahagia. Jadilah orang yang memandang dari segala sisi, membuat kita menjadi paham benar akan suatu masalah yang kita hadapi. Tuhan tak pernah memberikan ujian yang tak sesuai dengan kemampuan umatnya. Siapa? Baca sampai mana? Baca mana? Dari 1 sampai 6. 1 sampai 6.
1. Orientasi. Paragraf ke-1. Pelarian-pelarian politik dari Netherlands, Nijvliet, dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka membuka pidato di mana-mana, seperti takkan kering-kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Netherlands ke Hindia. Mereka anggap diri seakan-akan jago tanpa lawan. Demokratis. Beruntung mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda, yang menduduki tempat sosial yang rendah dan hidup dalam kemasgulan. Kedua, pengungkapan peristiwa. Paragraf kedua. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau terlibat ke dalam urusanku juga. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar Syarikat Islam. Mereka akan lakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Cokro Kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Dia harus lebih banyak miring ke agamanya sendiri daripada ke arah radikal abangan Eropa ini. Yang ketiga, menuju konflik. Paragraf 3. Bagan untuk mengobalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sepku menekan aku dengan berbagai cara. Bukan sampai di situ saja, Sepku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan khawatir telah kutipu atau kujebak. Yang keempat, konflik. Paragraf 4. Bagaimana Juan dapat menyimpulkan mereka bermaksud memengaruhi syarikat Islam? Dapatkah Tuan membuktikannya? Yang kelima, resolusi. Paragraf 5. Ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatanku. Semestinya ia bisa lebih bijaksana sedikit. Yang keenam, koda. Paragraf 6. Sebenarnya kataku dengan tekanan yang menekan juga. Tuan sendirilah yang semestinya menyimpulkan dan membuktikan, bukan yang sebaliknya seperti ini. Mereka bukan pribumi. Tujuh, orientasi. Paragraf 7. Baganku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka, hanya menjauhkan agar tidak tertekan induksi. Beberapa kemudian bagian itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku, dan sepucuk nota dari Sepku menyatakan dia tidak puas dengan hanya menjauhkan. Harus ditarik terus sampai mempertentangkan kedua-duanya. 9. Menuju konflik atau paragraf 9. Pada hari itu juga notanya berkubalas, akibatnya Sepku datang dari langsung menyemburkan kejengkelan. Konflik. Paragraf 10 sampai 19. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Karena aku tahu inisiatifnya tak akan berjalan tanpa rumusan. Dan tanda tanganku aku hadapi dengan cadangan. Kalau perintah itu diberikan padaku setelah predikat tenaga ahli itu dicabut oleh Gubermen, aku akan lakukan dengan segera. Tuan, kalau tidak aku masih punya hak untuk menolaknya. Mukanya jadi kemerahan lagi dan pergi dengan bersungguh-sungguh. Tautannya datang lagi, isinya bernada curiga terhadap aku sebagai simpatisan salah sebuah dari organisasi tersebut. Jelas dia belum kenal siapa pengemanan. Sekali orang pengemanan ini jadi Algemene Secretary, takkan mudah orang dapat mengisarkan sejengkal pun dari tempatnya. Aku simpan baik-baik nota itu dan tak ku jawab. Sekarang datangnya waktu itu akan mencari-cari kesalahan. Mulailah aku ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Hanya ada satu hal yang bisa digugat, analisa diangkal tentang naskah-naskah itu aku simpan di rumah untuk jadi milik pribadi. Maka analisis yang kurang bersungguh-sungguh itu mungkin memberi peluang untuk menuduh aku menyembunyikan sesuatu pendapat atau kenyataan. Apa boleh buat, aku akan tetap berkukur naskah itu lebih bersifat pribadi daripada umum, dan aku katakan naskah itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Walaupun begitu, aku harus bersiap-siap. Pidato Stanfield mulai bermunculan terjemahkan Melayu dalam terbitan koran-koran di Salah, Semarang, Madiun, Surabaya. Dalam pertunjukan langsung di Salah, jelas benar berlangsung ini bekerja. Lakon yang dimainkan kala itu adalah Surapati. Setelah beberapa minggu ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah orang itu juga Marco. Resolusi atau paragraf 20. Secara khusus kusiapkan bagan peta pengaruh. Dalam waktu seminggu dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana lelatu yang memercik dan melekit ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memasuki pedalaman dan memercik wilayah-wilayah pabrik gula, semuanya wilayah pabrik gula.
Koda paragraf 21. Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal, demikian yang kudengar dari omongan orang, agar tenaga-tenaga kepolisian yang mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuran badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini. Dasar dari pemerintahan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin menanjak dengan semakin melonggarnya hubungan antara kerajaan dengan Hindia. Kalaupun ada rencana mengirim bantuan militer dari kerajaan, tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia. Maka juga angkatan perang Hindia seyogianya diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.